kawan-kawan sekarang dari tenis Pak ada pertanyaan? Ada. Nah, ini tenis ini ada 40, kalau klubnya banyak ya 43 klubnya. Nah, cuman ya kita berharap Pak memang betul-betul seperti saya sampaikan tadi, kalau emang satu klub itu hanya dua, ya memang dua saja nggak masalah. Kayak senam, tadi kan saya bilang senam itu satu klub satu dia. Namanya jelas tempat lanjutnya, nomornya sekian, ada dia. Nah, seperti itu Pak. Kita nggak muluk-muluk kita kan. Kalau memang kayak silat, karate, nah, itu banyak. Silakan tenang. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Rekum. Kami dari Renang ada apa sedikit pertanyaan. Maksud kami kan Pak, Renang entry time limit provinsi itu, bahkan entry time limit untuk Sumatera itu kan pertandingan itu kan udah ada. Jadi anak-anak yang umurnya golden age dan waktunya memang masuk dan diarahkan sesuai dengan nomornya, waktunya sudah masuk di entry time limit untuk provinsi Sumut di umur 14. Diharapkan 3 atau 4 tahun lagi di umur 17 atau 18 dia bisa mengikuti event kegiatan PON 2024 sesuai dengan nomornya tadi. Yang menjadi pertanyaan, kalau mereka bisa main untuk skup nasional, kalau skup nasional itu Pak, macam kami renang itu kan di Rumbai, Pekanbaru dan di Palembang. Disitulah tryout-nya. Jadi kalau selisih 4 detik dari waktu Sumatera, lebih kecil untuk nasional. Jadi kalau dia misalnya medali untuk di nasional, kemungkinan gimana itu Pak, atlet kita memang bisa diproyeksikan ke PON atau gimana? Yang pertama. Yang kedua, kriteria seperti apa untuk pelapis yang nomor 2? Dari pertanyaan itu panjang nggak paham saya konkretnya apa. Apa pertanyaan pertama apa ini? Pertanyaan pertama adalah kalau memang atlet kita sesuai dengan entry time limit nasional bisa masuk. Iya. Sekarang kan kalau renang itu kan ada kelompok umur Pak, kelompok umur senior, kelompok umur 1. Tapi sekarang dia masih kelompok umur 3. Kelompok umur 3 dia udah bisa masuk entry time limit nasional, kayak Bapak bilang tadi, atlet binaan Sumut, atlet binaan nasional. Jadi kita kan ada waktu. Nasional itu ada waktunya. Kita udah mencoba ke sana Pak gitu. Kita udah mencoba ke sana karena waktu atlet kita itu yang kita pegang ada beberapa sesuai dengan nomor Pak. Pertanyaannya kalau dia juara nasional masuk binaan gitu maksudnya? Yang pertama ada apa saya? Pak itu nggak ngerti saya intinya Pak. Kalau atlet kita masuk waktu nasional, bisa medali nasional, bisa diproyeksikan ke PON kita gitu. Ini bertanya? Iya. Atau pernyataan atau pertanyaan? Bertanya. Pertanyaan itu bukan kita yang jawab, kita itu panitia PON, mana tahu saya aturan renang. Maksud saya gini, makanya dengan dapat saya tadi. Kalau abang cakapkan di sini itu bingung orang ini, aturan renang itu ya pilih renang yang tahu. Apa lolos atau tidak, nanti salah saya jawabnya. Pasti berbeda, nggak akan ada yang sama. Maksud saya, kalau makanya saya bilang nggak dapat saya tangkap tadi. Kalau pengertian lolos 2024 siapa gitu pertanyaannya? Pertanyaannya itu kan, siapa yang lolos PON 2024? Nanti kita tunggu aturannya. Tidak akan bisa kita menjawab itu. Itu pasti P di renang yang tahu. Yang kedua Pak, ya. Tipe seperti apa atau kriteria seperti apa untuk pelapis yang nomor 2? Yang saya bilang tadi minimal juara Sumut. Kalau dia juara nasional pasti masuk lah. Juara Sumut dia minimal. Paham? Baru sampai situ Pak. Kalau dia bisa juara 3 nasional, udah lebih bagus daripada juara 1 Sumut. Itu maksudnya udah pasti. Tapi saya ngambil kriteria terendahnya tadi, juara Sumut. Kami akan lihat juga. Jadi dari hasil laporan kalian nanti, jadi ini real dia semua. Juara Sumut, kami akan lihat. Juara Sumut kalian itu memang satu peserta yang memang
mungkin Bang Yudi itu ada dia juara 4 dia, tapi udah 7 kali menang dia baru juara 4. Ini masuk. Nah, jadi kita cerita juara ini, makanya sebenarnya nggak di sini kita udah tahu lah. Pengertian juara ini jangan medali emas itu langsung nggak gitu. Karena banyaknya peserta karate, karena banyaknya peserta silat, sampai capek dia main masih medali perunggu bisa. Renang mungkin satu kelas aja 2 orang, nggak main pun dia. Datang ke Bambang dia kalah, jangan kita bilang binaan orang dia kalah kok dari 2 orang. Nah, biar paham nanti itu teknis nanti lebih banyak kita bahas. Saya tadi hanya menggaungkan dulu mengenai teknis nanti. Silakan kami akan undang ketua dan bimpres, ya kan? Nah, pengurus harian dan bimpres. Nah, tapi maksud saya tadi memberikan aba-aba dulu. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan khusus itu abang itu datang ke sini jangan di rapat. Karena pasti Bris bingung dari pertanyaan abang ini. Sempat nanti abang nanya jam 8 nggak siap kita. Kalau yang karakteristik, nggak, maksudnya kantor poli kan buka. Nah, maksudnya gini biar rapat kita ini, saya bukan mau membatasi ini ya. Maksudnya yang umum dia, kalau ada sedikit karakteristik kita diskusi, ya. Nah, tapi yang jelas saya kasih aba-aba bahwa yang kita bina itu tidak lagi berdasarkan juara pot-pot. Tapi yang kita bina itu juara minimal sumur. Nah, nanti kriterianya apa nanti disusun. Apakah ada porkot? Ada. Porkot itu event. Apakah ada porwil? Ada selama COVID kita bisa laksanakan. Nah, situ perbedaan perilakunya. Jadi kami melihat sekali lagi apa disampaikan tadi, kalau siapa yang lolos pon itu saya sendiri nggak bisa jawab. Masing-masing cabur. Nanti ada aturan main, ya. Karena main di mana? Di Aceh atau Sumur? Mungkin di Medan, kemungkinan bisa. Sumur. Peluangnya bisa WNK itu ada. Berapa nomor lomba? Nomor-nomornya belum sampai. Nah, itu kayak gitu-gitu. Harus itu yang kita kejar. Itu yang kejar dari Pemkotnya. Nah, jadi yang mau kita diskusikan apa? Kalau data-data mentah gitu, harus apa? Mengenai nanti 2024 tambah 2 nomor lomba, kurang 3 nomor lomba, itu persoalan lain. Tapi, gimana kalian tidak tahu berapa nomor lomba di bawah? Waduh, banyak tidak. Misalnya begitu, ya Bang. Jadi intinya itu, silakan nilai. Saya bukan membatasi pertanyaan, tapi yang karakteristik, silakan nanti kita bahas masing-masing. Yang umum-umum yang berhubungan sama pengertian